Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini ada topik menarik banget nih. Kita mau menyelami sosok-sosok baru yang ya bisa dibilang nahkoda baru urusan haji dan umroh Indonesia. Fokus kita ke Menteri Haji dan Umroh yang baru, Gus Irfan, dan juga Wakil Menterinya, Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, sumber kita kali ini dari artikel Info Haji Sumbar. Jadi kita coba bongkar ya, latar belakang mereka gimana, pengalamannya apa aja, terus ya harapan dan tantangan ke depan buat mereka itu apa sih? Kan ini menyangkut jutaan jemaah kita ya. Oke, kita mulai aja ya. Pelantikan mereka kan Senin kemarin ya, 8 September 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto. Wah, ini cukup jadi sorotan loh. Betul. Di Istana Negara disiarkan langsung, ini bagian dari Kabinet Merah Putih ya? Iya, dan kayaknya ini bukan cuma ganti orang biasa aja ya. Jelas bukan. Perlu kita ingat nih, kementerian ini tuh tanggung jawabnya luar biasa besar. Kita nggak cuma ngomongin ibadah ya, tapi ini ngelola salah satu pergerakan manusia terbesar di dunia loh, dari Indonesia tiap tahun. Jadi penunjukan Gus Irfan, yang kita tahu sebelumnya udah pegang badan penyelenggara haji. Ya, kepala badan ya. Betul, terus dipasangkan sama Dhanil Anzar yang latar belakangnya kan beda ya. Akademisi, kebijakan publik, terus pengalaman di Ormas Islam besar. Nah ini jelas sinyal kuat lah, ada ekspektasi buat perbaikan, buat inovasi, bukan cuma isi jabatan kosong. Oke, jadi tanggal 8 September itu resmi ya, Gus Irfan jadi menteri, Dhanil Anzar jadi wakil menteri. Banyak yang nonton juga ya di YouTube Sekretariat Presiden. Kayaknya ada optimisme baru gitu ya di udara. Pasti ya, tiap ada pergantian kan selalu ada harapan baru. Yang menarik dicermati itu gimana ya kombinasi pengalaman mereka ini nanti jadinya. Gus Irfan kan bawa pemahaman dari lapangan banget nih. Betul, seluk-beluk haji udah hatam lah ya. Bisa dibilang gitu. Sementara Dhanil, nah ini, dengan latar belakang akademisnya, kebijakan publik, ekonomi, terus dari Muhammadiyah juga. Harapannya sih bawa perspektif yang lebih strategis mungkin ya. Lebih ke efisiensi, tata kelola. Iya. Ya harapan besarnya jelas, pelayanan buat Anda semua, para jamaah jadi jauh lebih baik gitu. Nah ini menarik nih. Coba kita kupas lebih dalam yuk. Sosok Menteri Gus Irfan, siapa sih beliau ini sebenarnya? Ternyata kan, bukan orang sembarangan ya. Beliau ini cucu dari pendiri NU, KH Hashim Asy'ari. Wah iya, tokoh besar ya. Betul, dan putra dari KH Yusuf Hashim. Lahirnya di Jombang, 24 Juni 1962. Jadi, wah, akar NU-nya ini kuat banget, mengakar. Pendidikannya juga oke. SD menengah di Jombang, terus S1 di Universitas Brawijaya Malang, lulus 85. Lanjut lagi pasca sarjana di sana juga. Komitmen keilmuannya kelihatan ya. Iya. Dan di sini nih, mulai kelihatan keterlibatannya di dunia pesantren, terus ke haji. Sejak 89 itu udah aktif jadi pengurus Ponpes Tebu Ireng. Oh, Tebu Ireng ya? Ikonik itu. Banget. Sempat jadi sekretaris umum sampai 96, terus jadi pengasuh juga di pesantren Al-Faros tahun 2006. Nah ini ada fakta unik nih yang mungkin gak banyak yang tahu. Apa tuh? Sebelum fokus banget ke haji, beliau itu 2 dekade, 20 tahun. Jadi komisaris di PT BPR Tebu Ireng. Oh, serius? Di BPR ya? Iya, baru setelah itu dipanggil jadi kepala badan penyelenggara haji. Wah, perjalanannya kaya banget pengalamannya ya. Kaya banget. Dan ini kalau kita coba sambung-sambungin ya, menarik banget. Latar belakang keluarga dari tokoh NU. Itu kan jelas kasih pemahaman kultural, jaringan luas. Terus pengalaman di Tebu Ireng, ngelola pesantren sebesar itu. Iya, manajemen institusi ya. Betul, dekat sama denyut nadi umat. Nah, pengalaman 2 dekade di BPR, ini menurut saya juga signifikan loh. Ini bukan sekedar komisaris pajangan gitu ya. Ini pasti kasih beliau perspektif soal kelola uang, mungkin dana umat juga ya, regulasi, efisiensi, tata kelola finansial. Dan ini kan krusial banget kalau ngomongin dana haji yang triliunan itu. Wah, bener juga ya. Ditambah lagi pengalaman terakhirnya jadi kepala badan haji. Pemahaman operasionalnya dapet banget. Jadi komplit nih, paham umat, manajerial, finansial, operasional haji, model besar ini. Perspektifnya oke banget tuh.
soal kaitan BPR sama potensi kelola dana haji. Nah, sekarang kita geser dikit ya ke wakilnya, Dhanil Anzar Simanjuntak. Kalau beliau ini mungkin mukanya lebih familiar ya buat sebagian orang, kan sering muncul di... Ya, di kancah politik ya beberapa tahun ini. Betul. Lahirnya di Aceh 1982, jadi usianya relatif lebih muda ya. Latar belakang akademisnya juga kuat, Magister Kebijakan Publik dari UI, terus Doktor Ilmu Ekonomi dari Undip tahun 2018. Dulu sebelum aktif di politik, beliau dosen loh di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, basicnya akademisi ya? Iya. Nah, perjalanan karirnya ini yang juga dinamis banget. Beliau kan pernah jadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ya, periode 2014-2019. Iya, salah satu organisasi pemuda Islam terbesar itu. Betul. Terus langkah politiknya makin jelas pas jadi jubir Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Sumber kita bilang beliau sampai ambil keputusan besar loh, mundur dari status PNS dosennya. Oh gitu ya, demi totalitas ya berarti? Iya, demi dukung langkah politik itu. Jadi, ini lompatan karir yang lumayan ya, dari akademisi, organisasi, ke politik praktis. Betul. Dan di sini nih potensi saling melengkapinya sama Gus Irfan. Kalau Gus Irfan bawa DNA NU dan pengalaman haji, nah Dhanil ini bawa DNA Muhammadiyah. Pilar penting juga kan di Indonesia? Iya, dua ormas besar ya. Pengalamannya mimpin pemuda Muhammadiyah itu pasti kasih pemahaman soal dinamika ormas modern, aspirasi anak muda muslim, terus keahlian akademisnya di kebijakan publik dan ekonomi ini yang perlu digarisbawahi nih. Gimana tuh maksudnya? Ya, ini bisa jadi aset buat bikin kebijakan haji umroh yang lebih berbasis data, efisien secara ekonomi, mungkin lebih adaptif juga sama perubahan global. Jangan lupa juga pengalaman jubirnya. Komunikasi publik, negosiasi, itu kan penting banget buat ngelola isu haji yang rumit. Benar juga. Komunikasi ke publik dan ke Saudi ya. Nah, itu dia. Jadi muncul dinamika menarik nih buat kita amati. Gimana dua figur dari rahim dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, bakal kerja bareng di satu kementerian. Kan secara sejarah kadang pendekatannya beda, basis masanya juga. Oh iya ya, itu gimana tuh nanti? Nah, itu pertanyaan besarnya. Apa ini bakal jadi kekuatan sinergi yang luar biasa? Gabungin kearifan tradisional sama manajemen modern? Atau malah, ya ada tantangan koordinasi tersendiri? Jawabannya ya kita lihat nanti. Pertanyaan yang relevan banget sih itu. Oke, jadi setelah kita kenal latar belakang mereka, apa nih artinya buat Anda semua? Yang punya rencana atau udah pernah haji umroh? Duet ini kan, ya benar kata Anda tadi, nggak ada waktu bulan madu ya. Langsung dihadapkan tantangan seabrek. Udah nunggu itu tantangannya. Iya, sumber kita nyebutin beberapa nih. Pertama, ya jelas lah ya, peningkatan kualitas sama kuantitas layanan. Jamaah kita kan jutaan tiap tahun. Gimana mastiin standar layanannya oke terus? Dari daftar, manasik, berangkat, di sana, sampai pulang. Pekerjaan raksasa itu. Banget. Kedua, ngatasin masalah klasik nih, yang sering jadi keluhan. Logistik, kayak catering, transportasi di Saudi, terus layanan kesehatan, fasilitas penunjang lainnya, biar ibadah nyaman, khusyuk. Ini penting banget. Kalau kita tarik ke konteks lebih luas ya, Indonesia ini kan pengirim jamaah haji terbesar. Itu kayak dua sisi mata uang. Gimana tuh? Satu sisi bangga dong potensi diplomasi juga, tapi sisi lain tanggung jawabnya gede banget buat pemerintah. Mastiin warganya aman, nyaman, lancar ibadahnya. Kita nggak bisa cuma kirim banyak orang, tapi kualitasnya harus naik terus, sesuai status kita lah sebagai tamu terbesar. Iya, benar. Ada dampak ekonominya juga kan ya? Nah, itu juga buat Saudi, buat industri kita juga. Makanya, ya wajar aja harapan keduet Gus Irfan Dhanil ini tinggi banget dan konkret. Sumber kita bilang fokusnya diharapkan ke beberapa hal. Apa aja tuh? Pertama, pemutakhiran infrastruktur pendukung haji. Bisa lobby akomodasi, transportasi, atau mungkin pakai teknologi biar gampang. Kedua, penyederhanaan prosedur. Daftar, bayar, visa, sering dianggap ribet kan? Nah, ada nggak terobosan biar lebih simpel, transparan? Itu penting tuh. Ketiga, penambahan fasilitas yang lebih memadai. Apalagi buat lansia atau yang butuh kebutuhan khusus. Kan profil jemaah kita makin banyak yang sepuh ya? Oke. Jadi itu ekspektasinya ya? Iya. Terus muncul pertanyaan lanjutan yang krusial nih. Gimana persisnya kombinasi pengalaman mereka berdua itu? Gus Irfan yang akar rumput NU, finansial BPR, operasional haji, sama Dhanil yang perspektif Muhammadiyah,
ahli kebijakan publik dan ekonomi, komunikasi politik, gimana itu semua diterjemahkan jadi solusi nyata buat masalah tadi. Contohnya gimana tuh? Misal nih, pengalaman Gus Irfan di BPR, apa bakal bikin pengelolaan BPIH lebih transparan, lebih efisien? Atau keahlian ekonomi Dhanil, apa bakal dipakai buat nego harga layanan yang lebih bagus di Saudi? Kan kita pengirim terbesar. Punya posisi tawar ya harusnya. Harusnya. Terus gimana sinergi NU Muhammadiyah di puncak kementerian ini dirasain manfaatnya sampai ke jemaah di bawah? Ini bukan cuma harapan loh, tapi tuntutan yang perlu dijawab pakai kerja nyata. Betul banget. Bukan cuma soal nama besar atau ormasnya ya, tapi gimana pengalaman itu jadi kebijakan yang dirasain langsung sama umat. Kemampuan mereka bangun tim yang solid, koordinasi, komunikasi sama Saudi itu jadi kunci. Dan jangan lupakan inovasi. Dunia kan berubah terus, teknologi makin maju. Apakah pemimpinan baru ini berani pakai digital buat mempermudah layanan? Dastor online yang lebih enak, sistem info jemaah terintegrasi, mungkin telemedicine buat konsultasi awal. Wah, iya ya. Banyak potensi di situ. Tantangan logistik di Mina Arasah misalnya, mungkin bisa dicari solusi inovatif pakai teknologi. Keberanian keluar dari rutinitas, nyoba hal baru, itu bakal nentuin legasi mereka nanti. Baiklah, kayaknya udah cukup dalam ya kita kupas sosok Menteri Gus Irfan dan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak ini. Dari sumber yang ada, kita udah lihat latar belakang unik mereka. Gus Irfan dengan akar NU, pengalaman Tebu Ireng, BPR, sampai Badan Haji. Dipadu sama Dhanil Anzar dari lingkungan Muhammadiyah, bekal keilmuan kebijakan publik, ekonomi, plus pengalaman politiknya. Keduanya sekarang pegang amanah gede banget. Naikin standar layanan haji dan umroh buat jutaan WNI. Tantangannya nggak enteng, dari logistik, kesehatan, fasilitas di sana. Betul. Tapi ya itu tadi, kombinasi latar belakang dan potensi sinergi mereka ini nggak bisa dipungkiri, bikin harapan publik tinggi banget. Harapan akan perbaikan signifikan. Ini momentum lah buat mereka buktiin. Nah, sebagai penutup nih ya, kami mau ajak Anda ikut mikir juga. Coba deh renungkan. Dengan kombinasi unik ini, Gus Irfan yang paham umat dari akar NU dan pengalaman hajinya, terus Dhanil Anzar dengan perspektif Muhammadiyah dan keahlian kebijakan publiknya, menurut Anda nih, satu aja deh inovasi paling konkret apa yang paling mendesak dan realistis bisa mereka bikin di tahun pertama ini, yang benar-benar kerasa manfaatnya buat jemaah kita. Iya, apa ya kira-kira terobosan pertama yang paling ditunggu? Nah, itu dia. Bahan renungan buat Anda bawa pulang. Terima kasih banyak udah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.